suatu pagi bersama cerahnya mentari sambut pagi cerahnya hari ini bersama kami sambut pagi. Ya, Ando Ya. dari tadi buka Saya dari tadi, tabloid, benar. itu ada apa yang menarik di situ? Ini dari headline-nya saja, kalau kita lihat di depan untuk yang edisi Juni, properti lesu. Properti lesu. Saya nggak tahu di apa masalahnya ini. Sudah dibaca semuanya. Di Ya. properti lesu itu memang tahun ini 2015, 2015. dari awal tahun atau baru masuk pertengahan tahun. Di sini sih disampaikan kalau dari awal 2015 sejak rupiah melemah. Oke. Salah Saya satunya tahu, tuh, sampai salah 13 ribuan itu ya. Bukan karena puasa juga, tapi mau lebarannya iya ini. Karena kebutuhannya buat beli bahan-bahan buat Jadi, lebaran dulu. ditunda beli rumah. Ditunda dulu. Nah, ini biar lebih pas kita ngobrolnya pagi hari ini sudah menghadirkan salah satu pakarnya di bidang Oke. properti. Jadi kita akan menatap bisnis properti di Ya. masa depan bersama Bapak Agung Wahyu Utomo, pelaku bisnis properti Kahuripan Group. Kahuripan. Nah, Selamat pagi. selamat pagi. Ya, Pak. selamat pagi. Kayaknya menawarkan sebuah solusinya nanti. Ya, Gitu insya ya. Allah. Tapi ini benar nggak nih sebagai pelaku bisnis properti? Tadi kita mengatakan bahwa Iya. bisnis properti ini lesu ya. Lesu. Ah, silakan. Ya, gini. Terima kasih Mas. Ya, Pak Agung, Ya, silakan. selamat pagi para pemirsa. Ya. Jadi bahasa lesu itu saya mengkhawatirkan saya. Oh. Karena saya juga pelaku bisnis properti, jadi Iya. janganlah Jangan. lesu ya. Saya kita rubah saja jadi Oke. gairah bisnis properti di saat ada kemunduran ekonomi makro dan segala persoalannya. Oke. Ya, gitu. Oh, Gitu, baik. gitu persoalannya. Jadi gini Mas, kalau kita bicara tentang properti, memang tadi disampaikan bahwa pada saat rupiah melemah. Nah, itu betul sekali. Salah satunya itu. Salah satunya karena memang properti kaitannya dengan bisnis-bisnis yang lain. Betul. Regulasi perbankan berpengaruh sekali. Iya. Oke, dengan kondisi suku bunga yang tinggi, otomatis akan mempengaruhi daya beli dari Daya beli masyarakat. juga. Kemudian ketentuan dari peraturan dari Bank Indonesia ada LTF dan FTL ya, loan to value dan finance to value, membatasi istilahnya jumlah pembeli karena dia sudah punya rumah harus uang muka minimal 30%. Itu pengaruhnya besar sekali. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa memang harga tanah dan material itu memang tidak bisa diatur. Nah, itu dia. Ya. Kemudian ketentuan tata kota, pemerintah kabupaten kota, bupati-bupati, gubernur, ya mengatur tentang RT RW berbenturan dengan sektor-sektor yang lain. Padahal sektor perumahan itu juga punya menteri, Mas. Betul punya sekali, Mas. menteri perumahan rakyat. Ya. Tugas daripada Pemda juga menyediakan rumah bagi masyarakatnya. Tapi lebih dimentingkan menteri pertaniannya, Mas. Nah, ini kadang agak ini. Kalau dari sisi pelaku bisnis properti, Bicaranya seperti itu ya. Iya, bicaranya ini lebih mementingkan pertanian. Kalau kita berbicara bersama pelaku pertanian, wah ini Bisa bahaya rame, ini. Pak. Lahannya alih fungsi lahan. Maksud saya Karena yang begini. dicari yang industri malah kan. Kalau dikumpulkan, gara-gara industri. Solusinya, Mas. Solusinya. Itu tawarkan solusi. Pertanian itu kan nggak mungkin kalau di Colomadu dibuat pertanian. Yes. Maksudnya di sana bikin saja perumahan. Tetapi kembangkan sektor-sektor pertanian yang dulu tidak bisa dibuat tani, sekarang dijadiin pertanian. Buatlah irigasi di sana. Buatlah waduk di sana. Alhamdulillah Mas Karanganyar, ini mau dibikin 7 waduk ini. Tahun ini Karanganyar. Dulunya programnya Bupati kita Pak Yuli, 7 waduk itu untuk apa? Untuk membuat hal seperti itu. Oke. Nanti kalau Pak Yuli ngeringkan lahan-lahan di sana, berarti sudah ada gantinya. Ya, seperti itu. Ini harus contoh untuk Bupati di Solo Raya, Mas. Betul sekali. Jangan pengembang properti dijadiin Kambing hitam. kambing hitam. Nah, solusinya ada. Baik. Kemudian Sudah yang ketemu nih, ketemu pertama ya, kali ketemu. Kemudian yang tata ruang. selanjutnya perizinan, Mas. Soal perizinan, Pak. Nah, jadi mulai dari lurah, Iya. mulai ke atas sampai ke sana. Itu izin itu agak gimana ya? Agak lama begitu maksudnya. Lama karena apa ini? Saya curiga. Terlalu birokratis yang Ya, lama seperti itu. Mas. Adat istiadat mungkin ya. Adat istiadat. Budaya Budaya-budaya yang nanti bisa selesai lah itu nanti juga. Enggak masalah gitu ya.
Kemudian selanjutnya poin itu yang 345 ini otomatis menaikkan harga, Mas. Karena kita nggak akan mungkin yang bayarin kita bayar-bayar saja, maunya berapa kita bayar. Yang akan menanggung adalah konsumen nantinya. Itulah yang harusnya pelaku properti regulasi, regulator pemerintah harus berpikir bagaimana. Tapi kalau kita sederhanakan nih Pak Agung, dengan apa yang sudah disampaikan Pak Agung tadi, sebetulnya memang ini terjadi khusus untuk yang non subsidi sebetulnya. Kalau yang subsidi apakah juga mengalami hal yang sama atau bagaimana? Begini Mas, kalau kita bicara perumahan Mas, pada saat kita izin itu nggak ditanya ini subsidi atau tidak. Oh gitu. Pukul rata. Kita pasang listrik. Itu rasone listrik subsidi karuran nyetrum podo. Aduh. Nah, kalau kita bicara bayar listrik, PLN itu bisanya gitu. Untuk masalah listrik. Air juga sama, izin juga sama. Nah, ini harusnya nanti karena program pemerintah juga ada program subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Harusnya regulator di bawah untuk menyediakan program Pak Jokowi, program sejuta rumah. Harusnya gubernur sampai bupati juga harus membuat regulasi itu. Biar nyambung. Benang merahnya itu betul dari pusat sampai daerah harus nyambung semua. Untuk program sejuta rumah kita di Karanganyar sudah Nyun menggandeng dengan berbagai bank, BTN Syariah dan BTN Konven. Minggu yang lalu kita pertemukan dengan Pemkab Karanganyar, Pak Bupati, dan kita selaku pelaku usaha, kita akan buka 1.000 rumah di Karanganyar. Banyak lahan ya? Lahan banyak, Pak. Tidak alih fungsi lahan? Alih fungsi pasti ada. Pasti tetap alih fungsi. Tetapi yang kita dapat lahan-lahan tersebut adalah lahan-lahan yang memang kurang produktif. Yang tidak produktif yang diproduktifkan. Untuk rumah. Papan ya, kebutuhan utama masyarakat. Oke, seperti itu. Oke, sebelumnya kita ingatkan dulu untuk mitra kreatif yang ingin bergabung, silakan. Line phone-nya 02718575555. Barangkali ada yang penasaran ya. Penasaran karena kenapa? Karena tadi dikatakan kok lesu, padahal nggak lesu juga. Mungkin di tempat lain lesu, kalau Pak Agung nggak lesu. Obatnya kurang yang lain. Kalau kita mungkin obatnya kuat. Jadi, wah, itu tadi. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal obatnya atau solusinya Pak Agung. Apa sih sebenarnya yang menjadi strategi khusus lah dari Pak Agung Kahuripan Grupnya ini? Jadi ini menghadapi sebenarnya tadi tantangan ekonomi makro ya, kemudian kan sampai pada ke bisnis properti ini berpengaruh. Sebelumnya kita sampaikan Pak, Kahuripan Group itu memang pengembang properti yang baru Pak kita sebenarnya. Banyak senior-senior kita yang bekerja. Kita mulai bisnis properti itu di tahun 2009. Kita modalnya waktu itu hanya modal dengkul Pak. Gitu. Modal bolpen atau dengkul? Modal dengkul dan modal ini. Nah itu Pak ya. Harus bikin acara nih Pak Agung. Modal dengkul bisa jadi properti. Itu betul. Kayonya nanti ya. Untuk ditiru untuk nanti para pengembang yang lain. Dari 2009 kemudian. Dari 2009 kita bikin proyek Puri Kahuripan 1 Pak di Jaten Karanganyar. Papahan itu ke selatan dikit. Papahan ke selatan. Itu ada Puri Kahuripan 1, 2, 3. Di situ semua ya. Di situ semua. Kemudian kita berkembang ke perempatan Papahan Pak, ke kiri sedikit. Nah, kita nggak jauh-jauh dari Papahan itu Pak. Bahasa Papahan itu mungkin papan mungkin ya. Papahan mungkin judulnya. Nah, mungkin seperti itu. Itu Papan Kahuripan kita luas Pak, ada sekitar 5 hektar di situ. Satu lokasi. Kalau Papan Kahuripan Tasikmadu Pak, dekat agrowisata Sondokoro. Ya seperti itu. Kemudian kita kembangkan juga Balai Maganda Kahuripan yang ini agak ke utara Pak. Dari agrowisata itu ke utara. Itu perumahan yang kelasnya menengah ke bawah ya, subsidi. Kita kembangkan di situ. Kemudian kita buat juga yang di kota Pak, di Istana Kahuripan. Itu di Bejen, Kalinangon Karanganyar. Itu 2 lantai tipe elit Pak. Mungkin tadi kayak ditanya tadi, sama Klodran, Colomadu, malan mana Mas? Sama. Sekarang sama. Karena Karanganyar dan Solo itu sudah menyambung. Betul. Ya. Betul. Klodran bisa dijual 1 unit 1 miliar, kita malah bisa 1,1. Nah, itu kondisinya. Oke, baik. Sebelum dilanjutkan ada penelpon kita terima. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi, silakan. Dengan Pak Agung ini ya, pelaku properti. Betul, Pak Agung yang hadir di sini. Dengan siapa ini? Pak, mau tanya nih Pak, kalau pengembangan bisnis properti di pinggiran itu ya, di misalnya kalau saya kan di Sragen ya, di kawasan pinggiran, kira-kira prospeknya bagaimana Pak? Karena
mungkin kan memerlukan dana yang kuat, yang besar, seperti akses jalan dan sebagainya. Kira-kira kalau siasatnya bagaimana? Mungkin Pak Agung bisa ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau Papan itu masuk pinggiran nggak Pak? Kota ya? Kalau Papan termasuk kota, Pak. Termasuk kota. Termasuk Jadi kota. pertanyaannya yang pinggiran nih. Oke. Gimana nih taktik atau strateginya gitu? Oh gitu. Kami juga punya lokasi yang di pinggiran, Pak. Seperti yang saya sebutkan tadi di Balai Maganda Kahuripan. Masuk pinggiran. Maganda itu maksudnya Masuk di pinggir. Masih utara lagi ya? Utara lagi, jauh dari pusat kota. Iya. Jadi kalau kita bicara lokasi pinggiran, sebenarnya sekarang itu nggak ada lagi tempat yang di kota, Pak. Memang harus minggir, Pak. Jadi buat rumah minggir ya? Buat rumah sekarang ya? harus Kota sudah penuh. di kota sudah penuh. Jadi seperti Pak siapa tadi dari Sragen, Pak? Pak Wahyu ya? Wahyu juga ya? Sragen Wahyu juga. Wahyu Intinya tidak ada kata pinggiran sekarang ini. tidak ada kota pinggiran. Nah, nanti semakin lebih kalau ramai juga lama-lama kayak kota juga, Pak. Sekarang di Pengembangnya, Jakarta pemetaannya itu di seperti itu. Puri Indah Kapuk Iya. itu di pinggir pantai, Pak. Itu udah pinggir sekali. 10 tahun yang lalu itu daerah pinggiran, Pak. Daerah pinggiran Tapi sekali. sekarang jadi kota sendiri, Dari kota kota baru. itu kalau kita bicara dana yang harus dikeluarkan untuk itu rawa ditutup. Berapa dia dapat harus untuk itu. Iya. Jadi untuk masalah aksesnya memang agak jauh dan sebagainya. Jadi masyarakat juga tidak akan berpikir itu. Fungsi dari pemerintah itu adalah membuka akses-akses tersebut. Iya. Nah, itu yang saya sampaikan. Baik, menarik sekali perbincangan ini, tapi kita harus tunda sebentar, kita harus jeda terlebih dahulu ya, Mitra ATA TV ya. Dan masih ada kesempatan untuk interaksi bersama kami sesaat lagi, tetap bersama ATA Pagi Akhir Pekan. Hari lagi di satu pagi bersama Jurang yang tadi maksudnya apa Jurangnya hari ini bersama kami maksudnya apa Kawetnya nang Solo, nyoku kenal Dika. Sing terkenal tetep Dika. Yang terkenal tetep Dika. Yang terkenal tetap Dika. Salamu ambo di Solo, kenal Dika. Yang terkenal tetap Roti Dika. Tong udah tetap, nah terkenal Dika. Yang terkenal tetap Dika. Yang terkenal tetap Dika. Yang terkenal tetap Dika. Halo sahabat alam rumah, bertemu lagi dengan Bu Ocha dan Adi Minuela. Sekarang kami masih berada di Kebumen Kebumen Karanganyar. Roti Dika, pilihan lezat keluarga sehat. Diolah dengan tenaga profesional serta dipilih dari bahan-bahan yang berkualitas. Roti Dika memberikan cita rasa roti yang sebenarnya. Yang terkenal tetap Dika. Hari lagi di satu pagi bersama Jurang yang tadi maksudnya apa Jurangnya hari ini bersama kami maksudnya apa Ya, seiring dengan pertumbuhan
pertumbuhan penduduk tidak mungkin juga ya bahwa kebutuhan papan akan berhenti ya. Betul. Kan terus selalu dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ini. Dan tentu melihat itu juga perspektif dari bisnis properti ini juga pasti akan terus ke depannya positif tentu saja. Nah, tapi tadi kan ada semacam ketergantungan juga dengan faktor apa tadi? Ekonomi makro. Misalnya kemarin ketika rupiah melemah. Tadi, yang sangat itu memiliki pengaruh ya dampak di bisnis properti karena sampai 13.000 rupiah. 13.000. Jadi kita baca itu minimal ya 12.000 rupiah itu bisa amannya stabil ya. Gimana ini? Jadi gini, pada saat rupiah melemah, kemudian harga kan semakin naik, bahan material otomatis bisa dikendalikan. Pada sektor properti itu tergantung sekali dengan material-material. Nah, kemudian ada sektor-sektor yang ikut naik tadi Pak, dari biaya perizinan yang ikut naik regulasi dan sebagainya. Akhirnya itu membuat properti seolah-olah lesu. Tapi kami tidak ingin lesu karena memang properti itu memang bergairah, bergairah dan memang bisnis properti adalah bisnis yang menguntungkan. Tetapi memang harus cermat, tepat. Cermat dan tepat gitu. Karena memang keuntungannya menggiurkan bisnis properti. Bisa 50%, 100%, hampir 200%. Wow. Tetapi banyak orang yang gara-gara properti jadi DPO juga. Nah, ini yang harus diwaspadai. Berarti developer nakal itu. Nah, kita tidak bicara nakal. Oh, enggak nakal. Bukan nakal. Kurang beruntung. Karena jadi DPO. Tapi kan nakal DPO. Dia tidak jadi orang nakal, mungkin tidak ingin jadi nakal karena keterpaksaan akhirnya dia berbuat seperti itu. Oke, jadi untuk supaya agar tidak lesu, kita Gauripan Group dalam menyikapi hal tersebut, alhamdulillah kita di saat kelesuan itu tidak terbukti kita lesu. Tidak terbukti. Tetap gairah tadi Pak. Marketing kita, direktur marketing kita melaporkan target penjualan kita on target. Alhamdulillah. Pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaannya kenapa? Apa Pak? Cara apa nih? Resepnya nih. Mungkin karena saya pakai aki ini ya. Waduh. Mungkin ya. Aki harus 4. 4. Oh, naik 2 Mas. 2. Oh, 2 ya. Dan harus lulus-lulus. Lulus. Karena sekarang jam. Enggak pakai, sekarang enggak pakai. Aki. Nanti ke rumah saya kasih aki, Mas. Produksi aki tadi itu. Oke, baik. Catat rumahnya nanti. Oke. Jadi cara pertama pakai aki. Dan bukan. Yang pertama. Jadi yang pertama adalah pemantauan harga pengaturan harga jual rumah itu harus kita lakukan. Pemantauan harga pasar dan pengaturan harga jual. Jangan kemudian kita bikin harga itu ngawur. Iya. Ya sing meh tuku sapa? Betul. Tadi dengan dadi regotok rane sing tuku. Ini ngawur itu gimana ini istilah ngawur? Nah, kadang-kadang contohnya itu karena ini petani-petani penjual tanah yang untuk properti itu sekarang itu kalau nawarkan tanahnya itu bicaranya itu nggak pakai ongkosnya nulnya kayak banget. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Ya akhirnya yang siapa yang beli? Kalaupun ada developer pusing harus beli ngamuk dibeli Pak. Ya nanti jualnya piye? Betul. Emosi tadi karena beli aja. Beli saja. Tapi akhirnya jangan bisnis dengan emosi, harus dengan hati. Satu itu saya sampaikan. Yang kedua adalah kita di Karanganyar bikin konsep supermarket rumah. Jadi pada saat Kahuripan itu segala segmen ada di situ. Tipe kecil. Ya, dalam satu lokasi kita itu ada segmen kecil, menengah dan besar. Jadi di situ akan tersegmentasi sendiri, orang itu akan nyari yang kecil, menengah dan besar. Dan hubungan sosial masyarakat dalam satu lokasi itu ada dibuat secara alamiah. Kalau semua tipe besar, siapa yang nanti pos kamling? Nah, di tempat kita seperti itu. Jadi sebenarnya ketentuan pemerintah sudah seperti itu, Pak. Hanya pengembang itu mikir badi nih. Semuanya satu lokasi dibuat itu menengah semua. Satu, itu melanggar aturan. Betul. Setelah perundang-undangan. Kita baru tahu itu. Melanggar aturan itu, hati-hati. Kalau sampai ditertibkan oleh aparat penegak hukum, kena mereka. Orang sido badi rugi ya. 2. Alamiahnya adalah lokasi itu tidak terbentuk lokasi yang baik secara sosial kemasyarakatan. Di tempat kami Puri Kahuripan ada yang tipe menengah kecil, menengah dan besar dalam satu lokasi. Ketentuan regulasi pemerintah kita ikuti dan alhamdulillah hasilnya juga bisa kita nikmati.
Itu ya. Tapi saya lihat kebanyakan memang itu sama semua ya, hampir sama ya. Kalau bikin perumahan ya sudah tipenya sama Iya, semua. middle up semua, middle low semua itu. Karena ini memang untuk mereka yang menengah ke atas, kawasan gitu. Iya. Nah, itu satu melanggar ketentuan perundang-undangan. Oke. Satu. Ya. Yang kedua, mereka kenapa berani melanggar? Pikirannya badi tok. Betul. Saya bikin mungkin kalau menengah semua berarti saya Badi lebih gede saya daripada segini. saya bikin yang kecil. Akhirnya misalkan. dosa terjadi. Melanggar ketentuan pemerintah. Dan dampak sosialnya Dampak juga, Pak. sosialnya tinggi. Iya. Tetangganya nggak kenal. Betul. Ada orang meninggal sudah seminggu nggak tahu. Nah, ini yang terjadi di perumahan. Iya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Teman-teman pengembang jangan hanya mikir badi. Nah, hidup itu tidak hanya butuh uang. Betul. Tapi butuh kemaslahatan. Kemasyarakatan, sosial, kemasyarakatan. Nah, makanya kita pengembang pakai akik kayak gitu. Oh. Nah, kalau dukun barang ya. Nah, nyuwun sewu. Saya sampaikan kemudian karena lokasi kita sangat strategis di Kota Karanganyar. Kemudian kita juga dalam waktu dekat seperti apa yang kita sampaikan, Kahuripan Group juga mendukung program dari Pak Jokowi untuk program 1 juta rumah. Kita programkan di Karanganyar 1.000 rumah. Mendukung 10%. Wow. Kita sudah persennya ya. Kita sudah atur dan nyuwun sewu kita sudah temukan dengan pemangku kebijakan di sana, Pak Bupati, Pak Yuliatmono dengan PANG sebagai penyalur subsidi. Iya. Dan sebagai penyalur KPR-nya, Bank BTN Konven dan BTN Syariah. Kemudian nanti rekan-rekan pengembang, tidak hanya saya sendiri. Kalau saya sendiri nanti saya tidak cara nyumur itu. Tapi saya membuka pintu untuk teman-teman dari pengembang. Mari kita buat perumahan yang memang untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu. Karena program pemerintahnya seperti itu. Hanya saja nanti mudah-mudahan di Karanganyar, karena Pak Bupati juga sudah mencanangkan ini dan memprogramkan ini, pelaku-pelaku kebijakan di perizinan di Karanganyar khususnya juga melihat ini bukan menjadi peluang mereka, tetapi menjadi hal-hal yang positif. Yang penting itu. Baik, ini Pak Agung ya, ini terkait dengan para pencari rumah. Ya. Ini apa sih sarannya mungkin, tipsnya di dalam menentukan lokasi dan rumah yang nantinya untuk masa depan mereka. Ini bukan masa depan yang 2 kali 1 meter ya ini ya, tapi rumah benar-benar untuk tempat ditinggali bersama keluarga. Jadi gini Mas, untuk mencari rumah adalah tempat kita tidak hanya untuk istirahat, tapi adalah rumah untuk hidup, mendidik anak kita, agar supaya anak kita menjadi generasi penerus yang baik. Jadi rumah itu harus sehat, menurut kesehatan, dengan standar kesehatan, sanitasi dan sebagainya. Sehat menurut lingkungan jangan sampai sosial itu sehat, jangan sampai dekat dengan sarana-sarana yang katakanlah dengan hal-hal yang bikin tidak sehat seperti pabrik, ya. Kemudian yang kedua dengan hal-hal yang jauh, anak-anak yang ke situ sudah disuguhkan terhadap hal-hal yang di situ adalah hal-hal kriminalitas. Harus jauh dari itu. Kemudian lingkungannya pun juga harus sehat. Jangan hanya lingkungan orang-orang yang satu segmen saja. Itu tadi. Yang kecil semua juga tidak baik. Yang besar semua juga tidak pas. Kita harus bersinergi separuh-paruh. Harus balance, seimbang ya. Balance. Ya, tekanan darah itu kalau tinggi Pak nggak baik. Rendah harus semakin membaik. Betul. Nah, itu yang saya harapkan. Terima kasih Pak Agung Wahyu Tomo telah hadir. Punya 3 hal ya. Intinya pengusaha properti nggak hanya berpikir bati saja, tapi dengan hati nih cara usahanya. Yang kedua sosial juga penting. Yang ketiga adalah ikuti regulasi pemerintah yang seharusnya. Itu adalah menjadi sebuah tips agar kita menatap bisnis properti ke depan agar lebih baik. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan pagi hari ini bermanfaat bagi Anda, bagi Anda mungkin pelaku bisnis lainnya atau juga Anda masyarakat yang merupakan pencari kebutuhan pokok berupa papan atau rumah tinggal ini. Dia Sasep Barwisyaf undur diri. Herpram juga ikut undur diri. Jumpa lagi esok di TA Pagi dan di waktu yang sama, TA TV Masa Kini, dan tetap berbudaya. Sampai jumpa. Took
Teach me. Teach me down the broken reality.